Share screen, share screen dulu aku. Dari aku apa dari sana? Terserah. Dari aku aja ya, lebih enak ya. Tapi aku ada yang depannya tak tambahin kemarin. Oke, ya, oke. yang ini Jenengan latar dulu. belakang aku. Monggo. Oke ya. Monggo Pak Mimi. Oke, sip. Nak. Oke. Aduh, wajahku Udah, gede banget. Wajahku. Sudah. Si alisku hilang separuh ya. Ini mesti berkat skincare yang salah. Sementara kita mute dulu semuanya. Kecuali Ira unmute, Yuke unmute. Aku Yuke di unmute. Yuke. Halo, sini. Ya. Oke, monggo. Monggo Ira. Sudah mulai? Bisa? Sudah, monggo. Oke. Ini dari jenengan? Yang ini? Opening dulu dari moderator. Oh iya. Oh ya, selamat malam teman-teman. Kali ini kita Zoom-nya membahas kesehatan ya. Judulnya sih New Normal Skin. Jadi apakah kulit yang sehat itu kulit yang cantik atau kulit cantik itu mesti sehat? Ya. Karena sekarang lagi trennya skincare. Siapa di sini yang jadi budak skincare? Jadi setiap ada skincare baru di review Telegram langsung ikutan. Paginya belum tentu kulitnya bersih, malah terjadi apa? Pusing ya Ir ya? Yang berontak ya. Dermatitis Tapi kontak kayak alergi. dermatitis. Kayak lebih pas kalau yang bahas ahlinya. Kalau saya sih lebih secara kulit secara umum aja. Monggo Mbak Ira, lanjut. Ini aku dulu berarti. Ini background dari speakernya. Jadi SD Boyolali, SMP Boyolali ya, Dr. Dwi Rahmawati. Boyolali. Dulu terkenalnya namanya Ira Boyolali. Gitu, Ir? Iya. SMA 3 Surakarta, S1-nya di UMY, S2-nya di UGM, kakak kelasnya Wawai. Dia praktek di RS Umi Barokah Boyolali sama di klinik Syakira juga Boyolali. Yang jadi satu sama masjid itu toh? Kiri jalan ya? Ya, oke. Next. Nah, ini saya. Fotonya ada Dayu, ini Raiki yo. Ini saya sendiri moderator. Saya sebenarnya kemarin milihnya fotonya lebih cantik, tapi tidak di ACC admin. Saya latar pendidikan seperti itu, Nje. Cuman saya anak swasta, jadi saya FK S1-nya di Universitas Islam Sultan Agung yang tepi pantai. Jadi kalau banjir, pasti kita kuliahnya berenang. Sementara saya praktek di Sanggrahan itu ngurus klinik BPJS. Oke, lanjut. Ya, monggo Bu Ira. Ini bisa aku yang nggak bisa aku ya yang ini ya. Bisa. Oke. Bu ini aku aja ya Bu ininya ya. Aku Rai. Oh iya kamu ya. aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga keselamatan dan kesejahteraan diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua. Dan saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dalam kondisi pandemi seperti ini. Mengenai skincare,
banyak mitos dan fakta. Mari kita bermain ini dulu ya, Bu Yuke. Kita bermain Kuis. quiz, yes, betul. Nah, nih, semakin mahal skincare, semakin optimal perawatannya. Menurut Bu Yuke bagaimana ini? Slide-nya di anu dong, di Siapa? wes, Nggak kelihatan? kelihatan nggak sih? Udah Kelihatan tak nggak? share tuh? Mi? Full screen Kelihatan mungkin, nggak? Bu. Hah? Kelihatan, cuma nggak full screen. Oh, nggak full screen. Aku udah full screen tuh ini. Gimana ya? Mohon maaf ya, sebentar ya, dibantu IT-nya dulu. Katanya nggak full screen tuh. Ini lagi halaman siji toh? Mitos atau fakta? Sih, pertanyaannya halaman kedua dong. Sudah kedua ini aku. Oh, sudah, berarti aku yang. Udah full screen belum? Katanya nggak full screen tuh. Coba Aku dibuka. turun. Nggak full screen tuh katanya. Nggak full screen, Pak. Ini belum Nah, skip. ini. Nah, ini udah ganti nih. Nah, ada ganti. Kan tadi belum ganti. Ya, ayo gimana? Yes, nah. Oke. Semakin mahal skincare-nya. Di Iya. Bu di slideshow aja. Udah. Nah, sip. Udah ya? Oke. Yuk. Oke. Oke. Oke, ya. Yang Ya. bisa jawab cuman aku atau gini, Liane di mute kan? Iya toh. Oke, siap. Tak pikir nggak di mute ya, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Ya udah, semakin mahal skincare, semakin optimal perawatannya apa enggak, Bu Yuke? Gambarnya SK2 ya. Iya, kan mahal toh ini. Aduh, itu FTE-nya bagus banget, semuanya bagus. Ya, roto optimal sih, semakin mahal. Oke. Ternyata itu mitos ya. Ya, Jadi faktanya, pilih skincare yang kandungannya sesuai dengan tipe kulit dan kondisi kulitnya masing-masing. Gitu. gambarnya SK kok, yo. Nah, Tergoda. terus sekarang, semakin tinggi SPF pada tabir surya, semakin tinggi perlindungannya atau tidak, Bu Yuke? Kebanyakan iya, anggapnya. Oke. Nyarinya 33 SPF. Nah, padahal angka SPF tidak menandakan perlindungan lebih optimal dan lebih lama ternyata. Jadi itu ternyata mitos ya. Oke. Banyak yang Kemudian, salah ya, kalau musim hujan atau mendung, apakah perlu menggunakan skincare atau tidak? Karena judulnya sunscreen kan kalau hujan nggak ada matahari, jadi ya nggak usah kali ya, bisa ngirit kali ya. Nah, gitu. Itu mitos ternyata ya. Salah Ternyata faktanya saat musim hujan dan cuaca mendung itu sinar UV masih tetap menembus kulit kita. Gitu. Kemudian kalau kulitnya Bu Yuke berminyak perlu pelembab atau tidak? Ya, Perlu yang water based kan. Nah, ya. Betul sekali. Wah. Ya. Faktanya memang pelembab untuk menjaga kandungan air dalam kulit. Iya. Salah tiga ya Bu Yuke ya? Ya, aku ketok yang budak skincare banget berarti. Oke, ya. Sekali lagi, nama saya Ira. Saya bekerja di Rumah Sakit Al Barokah di Boyolali dan di klinik di Boyolali juga. Sekarang kita mengenal struktur kulit manusia dulu, teman-teman semua. Jadi kulit manusia itu terdiri dari dua lapis, yaitu epidermis dan dermis, di mana kalau yang di epidermis ini terdiri dari 5 lapisan dan bawahnya itu adalah dermis, di mana terdapat syaraf, kemudian terdapat pembuluh darah, kemudian ada akar rambut dan kelenjar-kelenjar. Nah, kulit sehat itu apa sih? Nah, kulit sehat itu kulit yang dirawat secara terus-menerus dan menghasilkan kulit yang bersih, halus serta lembab dan didapatkan bukan dengan cara yang instan. Karena banyak sekali saat ini ketika seseorang menggunakan krim baru 2 minggu sudah kulitnya langsung putih sekali atau dibilang glowing. Yang mana itu sebetulnya tidak baik ya. Dan di sini sudah saya sebutkan bahwa kulit sehat itu bukan kulit yang putih karena semua orang memiliki kulit atau warna kulit sendiri-sendiri. Nah,
Ada tipe kulit manusia, itu terbagi 6 menurut Fitzpatrick ya. Jadi ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, 4, 5, dan 6. Di mana ini juga bisa sebagai dasar kita memilih SPF untuk sunscreen yang setiap hari kita pakai. Nah, kemudian untuk tipe 1 dan tipe 1 ini dimiliki oleh orang Eropa ya, 1. Kemudian 2 itu dimiliki oleh Asia, terutama kayak Korea. Butika nih senang banget nih sama Korea. Kulit Korea ini tipe 2. Dan kita lihat tipe kulit orang Indonesia itu ada di tipe 4, 5, dan 6. Di mana kulit langsat itu biasanya orang Manado dan keturunan China, kemudian untuk sawo matang biasanya pada orang suku Jawa, Sumatera, dan Bali. Sedangkan untuk coklat gelap itu pada suku Maluku dan Papua. Nah, karena saya bilang tadi bahwa sebetulnya dasar dari perawatan kulit itu adalah sunscreen. Jadi bukan dari serum pemutih, bukan dari serum anti-aging, ataupun dari krim. Tapi yang terpenting adalah sunscreen. Sudah saya sampaikan tadi di mitos atau fakta bahwa cuaca pada saat musim hujan atau berawan, itu sinar UV tetap mengenai kulit kita. Jadi kebiasaan yang dapat merusak kulit selanjutnya adalah tidak menggunakan sunscreen. Dan orang Indonesia biasanya menggunakan sunscreen itu setelah dewasa, di mana biasanya dia itu melakukan perawatan di sebuah skincare atau dokter, kemudian diberikan sunscreen. Dan pada anak-anak jarang sekali diberikan. Berbeda dengan orang yang di Eropa atau di Australia, di mana sunscreen itu mulai diberikan ketika dia mulai dari bayi. Itu harus menggunakan sunscreen. Nah, kemudian yang kedua adalah terlalu sering menggunakan eksfoliasi. Eksfoliasi orang bilang adalah peeling biasanya, atau scrub. Beberapa produk dari kecantikan atau kosmetik itu biasanya banyak yang menjual itu produk eksfoliasi, dan ini harus dilakukan minimal seminggu sekali, tidak boleh lebih dari itu. Dan tidak mengganti spray dan sarung bantal, bahkan selimut dalam waktu yang lama itu juga dapat menyebabkan kerusakan kulit, di mana nanti kotoran terutama bakteri itu berada di spray dan sarung bantal. Yang keempat yaitu merokok dan minum minuman beralkohol serta menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Nah, untuk tahapan penggunaan skincare sendiri yaitu yang pertama adalah cleansing, yaitu membersihkan. Yaitu untuk membersihkan permukaan kulit, kemudian menghapus sisa krim atau make up yang setiap hari dipakai, terutama pada wanita. Nah, ini juga dilakukan pada pria, jadi tidak hanya pada wanita. Kalau untuk krim, terutama untuk make up, mungkin pria tidak menggunakan. Hanya saja pada pria itu biasanya kita cleansingnya untuk membersihkan kulit dari kotoran, kemudian debu dan keringat, serta minyak. Untuk exfoliating itu untuk membersihkan sampai ke bagian kulit yang lebih dalam. Fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati. Tadi sudah saya sampaikan bahwa digunakan 1 minggu sekali. Dan untuk hydrating yaitu hydrating ini menggunakan moisturizer yang berfungsi untuk melembabkan kulit. Serta untuk protection, protection itu melindungi kulit berarti kita harus menggunakan sunscreen. Dan aplikasi sunscreen ini secara yang betul itu adalah penggunaannya 2 jam sekali, harus diulang kembali. Jadi kalau menggunakan pagi hari setelah mandi pagi, kemudian seharian tidak diulang kembali, itu sia-sia ya. Kemudian untuk correction yaitu mengaplikasikan krim malam dan serum yang bertujuan untuk memperbaiki tekstur serta kekencangan kulit, mencerahkan dan sebagai anti-aging. Nah, usia kita hampir 40 tahun ya teman-teman semua. Nah, jadi untuk kuncinya itu yang pertama adalah membersihkan wajah menggunakan mic cleanser atau facial wash yang sesuai dengan jenis kulitnya.
kemudian menggunakan toner juga, dan Kira dapat ya. ada masukan agak lambat sedikit jelasin. Oke, ya, terima kasih. Ya. Jadi untuk eksfoliatif ini saya kasih contoh, yaitu jadi kalau ada kosmetik yang isinya AHA, BHA, PHA, ada tulisannya, ya, berarti minggu sekali paling cepat. Jadi jangan digunakan terlalu sering karena tidak baik nanti ya. Kemudian yang keempat, menggunakan serum yang mengandung antioksidan atau vitamin C dan E. Ini banyak sekali yang menjual, baik bentuk dari serum, kemudian krim maupun obat minum atau vitamin minum. Dan yang terakhir adalah menggunakan pelembab 2 kali sehari, dan jangan lupa penggunaan sunscreen yang aplikasinya setiap 2 jam sekali harus diulang. Nah, kemudian saya di sini akan membahas pembagian kosmetik. Di mana pembagian kosmetik itu ada pemeliharaan atau perawatan, seperti cleansing, moisturizer atau sunscreen, itu masuk ke kosmetik pemeliharaan. Dan untuk dekoratif atau kosmetik riasan, itu kita bisa seperti eyeliner, kemudian eyeshadow, kemudian apa sih namanya, juga yang di pipi, blush on ya, blush on, ya, untuk shading, ya, lipstick itu merupakan kosmetik riasan atau dekoratif. Nah, dan untuk kosmetik pewangi itu biasanya kita beri contohnya deodoran, parfum. Nah, deodoran sendiri bisa diaplikasikan di ketiak langsung, kalau parfum bisa di leher maupun di tangan. Nah, untuk pembersih itu terutama pada individu yang sering menggunakan make up. Jadi terkadang kan beberapa individu bekerja harus dengan menggunakan make up. Nah, itu membersihkan kulit, fungsinya untuk membersihkan kulit dari polusi bahan luar, debu atau kosmetik dekoratif, dan polusi dari dalam yaitu keringat dan minyak. Nah, kapan sih penggunaan dari pembersih ini? Penggunaannya yaitu pada saat istirahat atau sebelum penggunaan kosmetik dekoratif. Saat istirahat itu yang dimaksud adalah sebelum tidur malam. Kalaupun mau istirahat siang juga harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, dan jenis-jenis cleanser sendiri yaitu ada beberapa macam. Bisa dilihat di sini bahwa kalau untuk kulit berminyak bisa menggunakan sabun batang. Kemudian cair itu untuk kulit kering dan kusam. Nah, untuk kulit kering sendiri, untuk kulit kering itu menggunakan yang lipid free cleanser. Dan untuk yang kulit kering kusam bisa menggunakan cleansing yang krim. Dan yang terakhir yaitu kulit kering atau kulit sensitif. Biasanya memang kita menggunakan cleansing cloth. Dan biasanya produk-produk ini itu sudah ada semua di semua toko atau di semua merek yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, atau juga yang ada di Korea, karena sekarang ini untuk kosmetik kita berkiblatnya ke Korea. Untuk moisturizer sendiri itu fungsinya untuk melembabkan kulit kering, kemudian untuk menahan air dalam sel kulit agar tidak cepat menguap. Dan teknik penggunaan moisturizer itu ada triknya, yaitu tidak boleh lebih dari 3 menit setelah mandi. Jadi, apa tadi yang tidak boleh lebih 3 menit moisturizing? Moisturizer. Jadi penggunaan aplikasi moisturizer itu tidak boleh lebih dari 3 menit setelah mandi. Mengapa demikian? Karena pada saat kita mandi atau kita cuci tangan atau wudhu, mungkin pori-pori kita kan terbuka, kemudian air itu kan masuk ke pori-pori. Air akan menguap
itu jika lebih dari 3 menit. Nah, sebelum dia menguap, segera kita berikan moisturizer agar air itu menghidrasi atau melembabkan, memberikan minum ke kulit kita. Jadi kayak mediasinya air itu. Betul. Mediatornya ya. Bukan. Oh. Bukan mediator, Apa? dia malah kan memang kita harus memasukkan air salah satunya untuk melembabkan kulit, memberikan air ke kulit. Nah, biar dia tidak menguap, kita langsung berikan moisturizer-nya. Oh iya. Jadi moisturizer malah sebagai penutupnya. Kemudian setelah air tetap berada di pori-pori, moisturizer-nya masuk. Begitu. Ya. Nah, kemudian protecting. Protecting ini fungsinya untuk melindungi dari trauma fisik atau kimia yang dapat mengenai kulit. Fisik sendiri yaitu salah satunya adalah sinar matahari. Kemudian untuk kimia banyak sekali, mungkin untuk kalau ibu rumah tangga bisa dari minyak, bisa dari cairan-cairan pembersih untuk pembersih rumah tangga. Dan beberapa contohnya itu menggunakan foundation cream dan tabir surya atau sunscreen. Nah, pentingnya tabir surya tadi yaitu dapat mencegah menurunnya imun tubuh karena kulit kita itu adalah salah satu organ yang paling besar dari tubuh manusia dan dia sebagai penanda. Kalau kulitnya kuning berarti mungkin ada penyakit berhubungan dengan penyakit hati atau hepar. Kalau kulitnya putih pucat, kemungkinan besar terjadi anemia. Kemudian kalau biru, itu berarti terjadi kekurangan oksigen dalam tubuh begitu. Dan kemudian salah satu lagi fungsi dari tabir surya atau sunscreen adalah mencegah terbentuknya lesi kehitaman atau melasma dan terbentuknya kerutan. Biasanya usia 35 tahun ke atas itu sudah mulai muncul flek kecil-kecil yang disebut freckles, kemudian muncul kerutan, ya itu biasanya sudah muncul dan paling sering itu berada di tulang pipi, dahi, kemudian kanan kiri dari mata dan lipatan nasolabial ini. Mulut bawah hidung dan mulut untuk garis senyum dan mencegah sunburn. Untuk orang Indonesia yang memiliki tipe kulit 46 itu kita menggunakan SPF minimal SPF 15. Biasanya kalau di sunscreen atau sunblock itu ada SPF 15, 30, 50, 40. Ya, banyak sekali jenisnya. Nah, kalau penggunaan sunscreen minimal harus SPF 15. Nah, ini tadi saya sebutkan bahwa matahari itu bisa menyebabkan keriput. Nah, salah satunya memang penyebabnya adalah sinar matahari, di mana 95% penyakit muda itu karena paparan matahari. Maka untuk orang tua, teman-teman semua yang sudah memiliki putra dan putri, jangan pernah lupa untuk mengaplikasikan sunscreen kepada putra-putrinya kalau ketika mau keluar rumah. Nah, kemudian masyarakat kita Indonesia itu memang masih belum terbiasa, kecuali pada usia dewasa muda dan dewasa tua, itu kalau sudah hampir semua lah pasti sudah pernah merasakan masuk ke klinik kecantikan atau skincare atau dokter spesialis kulit dan kelamin untuk mendapatkan perawatan. Dan baru di situ baru kita diberikan sunscreen. Oh, ternyata aplikasi sunscreen-nya baru di usia 30-an nih atau 25, dan itu terlambat gitu. Jadi penggunaan sunscreen itu wajib ya, teman-teman semua. Nah, yang kedua, terus. Yang kedua itu air dan moisturizer. Di mana air ini sangat penting buat kita karena memang hampir 70% air dalam tubuh kita itu 70% kandungan tubuh kita adalah kan air ya. Iya. Itu. Nah, dimana kita harus minum minimal 2 liter dalam sehari.
ada 2 juga liter 2 sehari liter air dalam putih sehari. ya, Air putih betul. bukan Dan tehnya seliter, bukan teh air ya. putihnya Kak. 200 cc, yang Iya lainnya. betul. Oke. Dan ada beberapa literatur juga mengatakan bahwa minimal itu 3 liter dalam sehari. Oke. Gitu. Dan Ya. kemudian yang kedua, kalau bisa memang tidak mengkonsumsi alkohol dan oleskan moisturizer agar kulit selalu terhidrasi atau mendapatkan pelembab gitu. Yaitu yang ketiga yaitu mengkonsumsi menu yang sehat karena memang memperbanyak serat yaitu sayur buah itu memang fungsinya banyak sekali untuk tubuh ya karena antioksidan yang ada di sayur buah terutama sayur hijau kemudian buah orange dan merah itu kandungannya bagus sekali. Begitu pula dengan protein ini yang paling bagus adalah dari laut dan daging merah tanpa lemak. Itu Sama kayak ini sih, kalau boleh nambahin pengalaman sih, yogurt ya, oh iya lactobacillus betul, itu bagus banget. lactobacillus juga bagus sekali untuk kulit. Dan untuk wanita itu juga baik untuk kesehatan vagina, lactobacillus itu. Ya. Jadi kalau yang punya keputihan-keputihan, bisa setiap harinya bisa mengkonsumsi yogurt atau Yakult mungkin yang paling mudah didapatkan. Gitu. Nah, kemudian istirahat yang cukup. Karena di mana pada saat istirahat itu sel kulit akan beregenerasi dan menjaga produksi kolagen. Yang mana ketika usia 30 ke atas, produksi kolagen itu sudah mulai menurun. Ya. Jadi kita juga bisa mengkonsumsi antioksidan tadi untuk memperbanyak produksi kolagen. Kemudian kalau saya rasa kalau sampai dibilang perlu nggak sih injeksi? Kalau saya sendiri pribadi menyatakan tidak perlu karena kita bisa mendapatkan dari yang alami dibanding untuk mendapatkan dari bahan yang tidak alami. Jadi sebaiknya memang dari sayur, buah, protein itu insya Allah sudah mencukupi untuk kebutuhan kita. Nah, tak lupa juga pada presentasi kali ini karena kita banyak yang perempuan, yang pertama, kemudian bapak-bapak mungkin yang mau menambah momongan apabila istrinya sedang hamil dan menggunakan skincare, pastikan bahwa isi dari skincare tersebut atau kosmetik itu bebas dari paraben yang pertama. Kemudian vitamin A dan turunannya. Vitamin A dan turunannya ini biasanya kalau di ingredient tertulis tretinoin, asam tretinoin. Kemudian ada hidroquinon dan benzoyl peroxide. Ini dihindari terlebih dahulu karena dapat menyebabkan gangguan perkembangan janin hingga terjadi kecacatan. Seira yang paraben itu bisa contohnya di mana enggak? Contoh di paraben itu paling banyak malah di ini. Make up apa sih? Salah satunya make up, kemudian ada juga di sunscreen. Dia fungsinya sebenarnya apa sih? Kalau bahan pembuatnya sebagai apa? Paraben itu kenapa ditambahkan di make up? Dia sebagai ini juga soalnya vehikulum apa sih? Apa vehikulum dia? Pembawa. Pembawa gitu. Ya, oke. Ya, jadi memang harus hati-hati sekali. Jadi dibaca beberapa kali juga terjadi kasus. Jadi penggunaan, jadi seorang wanita terjadi abortus ini, jadi terjadi keguguran berulang, berulang. Ternyata penyebabnya adalah penggunaan krim. Setelah krimnya di stop, alhamdulillah akhirnya yang kehamilan keempat selamat. Nah, saya rasa dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita banyakkan untuk tanya jawab saja. Iya, karena memang biasanya tanya jawab itu muncul mesti akan semoga sih banyak gitu, banyak yang ingin tanya. Banyak banget iki banyak. Nah, banyak banget. Nah, mohon maaf kalau tadi kecepatan kebiasaan ngobrol sama Kakak Yuke ini yang cerewet ya. Aduh, ya. Baiklah. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Oke. Keep you me. Saya kembalikan pada
Kakak Yuke. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Ira untuk sekilas penjelasan teorinya ya. Mungkin beberapa atau banyak yang bingung dengan istilah opo kuwi AH, BHA, paraben, opo kuwi embuh mau malah do takon kikil barang iki apa. Nah, Oke. juga Monggo Mimi, gimana IT-nya mau dibalikin ke layar? Ya, dari layar aja. balikin ke layar aja ya. So, Oke. mana nih? Ini mau pada tanya langsung sendiri apa lewat saya? Gini aja. Di dirimu yang Menunjuk. menunjuk itu aja. Oke, Nanti siap. di yang apa penanyanya yang unmute Pada sendiri. malu sih, pada malu nanyanya aneh-aneh. Aku sing dikon moco, ben sing isin aku iki. Kalau mau PP. bertanya, raise hand aja dulu. Nanti Momot yang ngatur ininya. Enggak, tak tunjuk. Karena nanti sesuai Oh, dengan ya. temanya. Oke, mulai pertanyaan ya Mbak Ira. Ya, oke. Pertanyaan yang paling basic sendiri. Datang dari Pak Hardianto. Monggo Pak Hardianto. Wes. Pertanyaanmu basic banget soalnya. Ojo diguyu ya, serius ya. Sing pertama mau siapa mau? Oh enggak. Tak arahkan pertanyaannya dari yang ilmu dasar dulu sih. Nanti Oh, baru sip. mengerucut. Sip, Monggo monggo. Pak Hardianto. Di Tit. suaranya. Pletit. Sip. Bu Ira mau nanya. Gimana Pak? Jadi kenapa masalah kulit itu bidangnya dijadiin satu sama kelamin? Oke, betul sekali. Iya. Jadi kalau awam kan lihatnya nggak nyambung gitu kan. Nah ini mungkin katanya Bu Yuke kan basic. Nah ini kita yang awam bisa dijelaskan. Oke, ya. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Langsung dijawab Kakak Yuke. Ya, Yuk. monggo. Oke. Ya, jadi kenapa kok bagian kulit itu dijadikan satukan dengan kelamin? Karena banyak sekali penyakit kelamin itu yang muncul kelainannya itu di kulit, Pak. Jadi contohnya kutil kelamin. Kutil kelamin itu muncul penyakitnya itu di kulit kelaminnya. Kemudian sifilis. Sifilis itu kalau terjadi infeksi itu juga muncul penyakitnya itu bisa di kulit, nggak cuma di kulit kelamin aja, di wajah bisa, di rambut bisa menyebabkan kebotakan gitu. Jadi Keputaan apa? kebotakan iki loh, apa sih gitantikos iki loh, apa sih? Ulkus roden. Jadi Ya. ya jadi bisa mainannya itu sampai di banyaknya itu malah munculnya di kulit begitu. Dan kulit sendiri itu terdiri dari beberapa bagian sebetulnya, Pak. Mulai dari rambut, kemudian kulit sendiri, kuku, kelamin, serta kosmetik begitu. Mulai dari bayi lahir jika ada kelainan kulit sampai orang tua. Gitu. Begitu Pak Hardianto penjelasannya. Good. Yeay. Kok paham Pak Hardianto? Paham Bu? Nggak nanya lagi kulit kelamin laki-laki dan wanita dibedakan ngono ora toh? Enggak. Enggak ya, alhamdulillah. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Winda. Ini karena dia tadi nanyanya tentang cara melembabkan. Ini kan yang paling dasar. Monggo Winda. Hilang ya Winda. Aku malah lupa pertanyaanku apa ya? Makanya nanya dong, dicatat nih. Gimana cara melembabkan kulit, ya kan? Ini tadi juga sama pertanyaannya dengan istrinya Pak TP Masaran. Jadi cara melembabkan kulit kering, terutama di daerah yang lembab ya, dingin ya. Sorry.
kulit kering pada daerah yang dingin. Jadi kan kita kalau di Tawangmangu itu kan suka kulitnya kemeratak no ya, nek kelamaan di. Kering. Oh, Kemeratak. padahal kadang ada beberapa yang tidak mau pakai skincare kimia dengan alasan macam-macam. Akhirnya pakai bedak dingin, bahkan sampai kalau di bibir kering diolesi margarin, diolesi madu, kayak gitu. Tapi nggak ngefek. Jadi sebenarnya kunci dari melembabkan kulit itu apa? Oke, terima kasih Bu Winda pertanyaannya. Winda ini saya waktu SMA orangnya pendiam ya. Iya, ternyata dia bedak skincare loh dia. Ngaku Oh iya? dia. Iya tadi tuh. Korban skincare-nya. Oke. Ada saatnya, ada masanya. Oh, ada masanya. Ya, cara melembabkan kulit itu yang paling penting sebetulnya pastikan dulu tipe kulit kita itu kering atau sudah lembab. Ya, karena mau kulit kita lembab maupun kering, kita membutuhkan moisturizer. Untuk menentukan jenis moisturizer yang harus kita pakai. Kalau kulit kita kering sekali, jadi sampai kalau Yuko tadi bilang kemeratak, itu berarti kan sudah terjadi pecah-pecah, kering sekali atau kulitnya mengelupas. Itu harus kita cari moisturizer yang basisnya itu adalah minyak atau oily. Gitu. Jadi kalau paling gampang yang bisa didapatkan yaitu dengan mengaplikasikan dengan Vaseline. Biasanya tutupnya biru sampai apal saya. Jadi merek Vaseline yang kotak tutupnya biru, bukan pesan sponsor karena nggak ada yang lain. Itu termasuk untuk kulit yang berminyak ya? Nah, itu khusus untuk kulit kering. Oh, kulit kering banget. Kering banget ya? Kering banget. Kemudian kalau keringnya hanya normal kering, itu bisa kita berikan basis yang krim. Jadi kan di pasaran itu ada bentuknya minyak seperti minyak zaitun, Vaseline, VCO. VCO bisa. Ya, atau kalau yang krim hand body lotion, terus baby cream, krim tangan, krim kaki, itu kan bentuknya krim. Ya. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya gel. Kalau pasti Tika tahu nih, Natur Republik. Itu terkenal sekali soalnya. Oh iya jelas itu, yang aloe vera itu kan. Iya betul. Nah gel itu nggak bisa kalau untuk kulit sudah yang kemeratak tadi. Jadi kalau sudah yang bersisik itu dengan basic atau sediaan gel itu nggak cocok. Jadi cocoknya pakai yang sediaannya berminyak gitu. Kalau sekarang ngomong sebentar ya. Iya, monggo. Kalau sekarang kan lagi banyak tuh essential oil tuh. Yang bisa untuk dihirup dan dioleskan, di diffuser sama dipakai. Nah, kalau itu masuknya apa itu? Nah, ini masuknya minyak. Oil kan? Ya, oil minyak. Nah, ini bisa untuk diaplikasikan ke kulit yang sangat kering. Nah, aplikasinya jangan lupa tadi saya sudah sebutkan bahwa sebelum menggunakan moisturizer, pastikan kulitnya basah dulu atau diguyur air dulu, dilap, kemudian baru langsung diberikan moisturizer agar kulit kita juga mendapatkan air. Iya. Berarti kalau misalnya kita yang Muslim ya, sehabis wudhu gitu, sebaiknya betul. Ya, betul. Biasanya emang gitu. Lapangan. Kalau enggak, ketika habis mandi, segera setelah mandi. Triknya begini, taruh moisturizer itu di kamar mandi. Sehingga setelah kita mandi, pakai handuk, langsung diaplikasikan. Itu pastinya itu tidak akan lebih dari 3 menit setelah mandi. Sehingga air itu masih ada di pori-pori. Gitu. Lali aku. Ya, oke. Winda cukup jelas? Win? Siap jelas. Tolong ya jangan jadi budak skincare lagi ya, Win. Wis kapok wis kabeh wis. Kuwi tomboy tapi ternyata budak skincare. Ada masanya. Iya. Mit. Oke, sekarang lanjut kita bahas tentang sunblock ya. Ada banyak yang nanya.
sebenarnya sunblock harus sunscreen bedanya apa? Sama, beda nama sama, aja. beda nama aja. Tiara ada di sini nggak? Atau dia titip tanya? Tiara? Oh, nggak ada. Ya, yuk. Nah, nanya nggak? Kamu nanya langsung nggak? Boleh. Monggo. Hai, Bu. Halo. Wah, ini yang dulu sering tak dengerin di kos-kosan ini. Suara kebalik. Tiara suaraku kebalik. Luar biasa. Penyiar radio kita yang pintar sekali. Aku mau nanya balik. Pokoknya kita balik ke laptop ya. Oke. Kan tadi kan dibilang anak-anak luar negeri pada dipakein sunscreen. Kalau anak-anak kita perlukah? Iya, wajib. Oh, wajib. Yap. Mulai umur berapa? Sedini mungkin. Serius? Anak kecil gitu? Iya. Oh, SPF-nya 15. 15. Nah itu kerucilnya itu dikasih berarti. Produknya ada yang beda nggak produk? Contohnya apa nih? Ya, kalau produk sunscreen baby kelihatannya sudah banyak kok di pasaran. Cetaphil ada, Cetaphil. Ya, Cetaphil ada tuh. Banana juga ada. Untuk anak-anak. Jadi kalau mau cari, aku info aja sih, kalau mau cari sunblock yang ringan-ringan gitu, pergi aja ke Guardian. Ke Boston. Kan ada. Cuman yang aku nanya, apakah ada sunblock tradisional? Karena nggak semuanya ke Boston dan Guardian. Contoh nih ya, kayak temanku Fatimah, dia nggak pernah namanya kena skincare. Aku nggak muji. Tapi dia apa? Rutinnya namanya pakai bedak adem. Apa kui? Nanti tahu bedak adem? Ora. Kui rahasia mertua. Tradisional yo. Aku nggak ngerti bedak adem apakah dibahas waktu kuliah rair. Ora ono ya selama aku kuliah spesialis ono bedak dingin. Tapi kenapa itu? Makanya itu nanti mungkin tema lain ya. Sore kuwi biasanya nganggo bedak adem kuwi. Itu ya secara nggak langsung ada ngefek juga sih. Cuman untuk cara kerjanya aku juga belum tahu. Mungkin ada yang anak farmasi. Mbak Dina farmasi ya Mbak Dina? Suaranya itu bedak dingin itu Bu. Apa ya? Seperti kayak masker ya? Masker ya. Sebenarnya fungsinya sebagai masker aja ya? Iya. Sebagai masker. Itu ya. Kalau lihat gitu. Itu ya, Yuk. Apa? Lulur. Kalau lulur itu badan, Bu. Exfoliate ya. Lulur itu kan mengelupas. Mengelupas. Kalau bedak adem berarti masker masuk akal sih. Cuman nanti kenapa bedak adem mengandung jadi begini ya, Kakak Yuke. Jadi kalau sunblock sendiri atau sunscreen sendiri itu kalau kita tidak menggunakan krim atau lotion atau sediaan yang ada lah ya, yang di skincare gitu-gitu lah. Itu sebenarnya paling satu adalah masker. Jadi sunblock fisik. Iya, kita pakai masker, kita pakai payung. Ya. Itu sudah sunblock sebetulnya. Itu sudah sunblock. Itu merupakan salah satu agar kita tidak terpapar matahari. Dan begini, kita pun juga tidak boleh memusuhi matahari. Matahari baik itu di bawah jam 10 pagi. Jadi kalau kemarin sempat beredar heboh ya. Heboh, berjemurlah jam 10 ke atas, itu salah. Jam 10 ke atas itu UVB-nya gelombangnya lagi tinggi-tingginya, itu malah tidak baik. Justru jam 10 ke bawah itu dan 15 menit maksimal. Dan tidak perlu telanjang ya, karena banyak sekali yang bertanya ke saya, berarti saya harus telanjang, Dok? Kayak bayi berarti. Iya, serasa bayi gitu. Gitu. Jadi tidak perlu gitu. Oke. Ya. Seperti itu. Tiara gimana? Sudah siap, penjelasannya banyak banget. Oke. Kembali kasih. Ya, masih tentang sunblock ya. Terus ini ada yang tanya nih, dia nggak mau dibilangkan identitasnya. Masa perlu nggak pakai sunscreen? Pas masak. Iya. Perlu sekali. Tuh kan? Karena kebanyakan nggak perlu, karena apa? Ngirit orang yang metu omah kok. Iya. Padahal kalau kita di rumah ya, kenapa sih?
selama kita masih di rumah dan rumah itu terkena cahaya matahari, atau kita hidupkan lampu, lampu pun ada UV-nya. Oh ya? Sehingga kita tetap menggunakan sunblock atau sunscreen saat memasak, saat di rumah, saat apa saja kita harus menggunakan sunscreen. Nomor 1 ya berarti ya. Iya. Makanya saya bilang tadi, dasar dari sebetulnya perawatan kulit adalah sunscreen. Ya. Terus dari Pak Erik, ini ada mau tanya nggak langsung Pak Erik? Atau saya tanyakan? Ora males. Jadi Pak Erik tanya, sunscreen apa yang nggak bikin jerawatan? Karena kalau base-nya krim kadang beberapa orang nggak cocok ya. Ya. Terus jerawatan. Betul, ya. Itu tadi kenapa saya bilang tadi saya terangkan ada SPF di pasaran, ada SPF 15, 30, 33, 50, 55, 60. Nah, sebenarnya dari kandungan SPF itu menunjukkan bahan yang dipakai. Sunscreen sendiri atau sunblock sendiri itu sediaannya banyak. Ada yang mulai dari krim, lotion, ya. Kemudian ada yang gel. Ada yang spray ya, cair juga ada loh. Ada yang spray, iya, ada yang spray juga. Sorry, saya lupa, ada yang spray juga. Nah, semakin tinggi SPF-nya, bahan yang digunakan itu semakin mudah atau dapat menyebabkan munculnya komedo yang dapat menyebabkan munculnya jerawat. Begitu. Jadi, kalau kita pastikan nih, kulit kita nih apa dulu tipenya. Kalau kulitnya kering, normal, kita bisa pakai krim. Karena krim itu ada basicnya, campurannya ada lemaknya. Nah, kalau gel, itu banyak airnya. Begitu pula dengan lotion. Lotion itu antara lemak dan air. Ya. Kemudian spray. Spray itu biasanya kan memang cair, air. Nah, jadi, pastikan kalau kulit kita kering sekali, itu kita pakai yang gel. Jadi ringan, banyak airnya. Kemudian pastikan SPF-nya ya, SPF-nya yang rendah saja. Karena kalau 15 saja. Ya, kalau semakin tinggi nanti bisa menyebabkan komedo yang akan menimbulkan jerawat. Begitu. Tapi kadang ada persepsi, misalnya aku ke Mekah ya, Madinah, atau aku traveling ke Mesir, aku belinya SPF 40 lah. Itu salah ya sebenarnya? Salah. Karena begini, kulit kita, tadi kan sudah saya sebutkan, kulit kita itu kan tipenya tipe 456. Di mana 456 itu cukup dengan menggunakan SPF 15. Dan aplikasi SPF ini yang harus ditekankan, saya tekankan, yaitu tiap 2 jam sekali kita harus mengulang. Ya. Dan saya rasa saya pun tuh sebenarnya juga tidak bisa kalau 2 jam sekali terus terang. Iya. Ya, jadi biasanya saya mengulang ketika setelah sholat zuhur. Jadi mungkin kalau yang bukan muslim bisa diaplikasikan siang hari atau 4 jam setelah keluar dari rumah begitu. Dan tidak perlu dengan mencuci muka dulu, tidak perlu langsung ditumpuk pun juga tidak masalah sebetulnya. Oke. Ya. Terus kebetulan bahas sunscreen nih, itu kan ada 15 SPF, 33 SPF. Ini tadi istrinya TP nanya, sebenarnya angka-angka itu gimana sih pembacaannya? Gitu loh. Kan Nek Ira tadi jelasin per 2 jam lah. Tapi kan ada yang tanya juga sih. Ya. SPF itu menunjukkan bahwa dosis yang bisa menyebabkan dosis UV yang bisa menyebabkan kemerahan di kulit. Jadi ada itu berdasarkan penelitian keluarnya angka-angka itu, gitu. Jadi dosis yang paling kecil yang dapat menyebabkan kemerahan di kulit wajah terutama. Nah, makanya saya bilang tadi kalau kulit Indonesia itu di 15 sudah cukup. Oh iya. Gitu. Iya. Dan diaplikasikan per 2 jam daripada pakai yang 40 SPF. Iya, betul. Oke. Jadi pinter aku ya, main lah. Oke. Oke, tentang sunscreen udah. Sekarang ada yang tanya, yang cowok nih, Pak Aji, masih di situ Pak Aji? Halo. Jadi nggak ada ya Pak Aji? Oke, Pak Aji nanya nih, aku kan cowok, kenapa aku harus pakai skincare? Nah, gimana? Ya. Cowok kan manusia.
Cowok adalah manusia juga, di mana saya tadi sudah bilang dan katakan bahwa kulit manusia itu adalah organ yang paling besar dibanding organ yang lain. Ginjal cuma sekepalan tangan kita. Bola mata hanya sebesar bola pingpong, ya kan? Ya. Jadi kulit adalah organ terbesar dari tubuh kita yang mana fungsinya adalah melindungi organ di bawahnya, yaitu dan di dalamnya juga. Sehingga mau pria, wanita harus wajib menjaga kulitnya. Bukan merawat seperti wanita, maksudnya harus make up, tidak. Tapi dengan satu-satu, yang pertama adalah membersihkan. Karena pada pria justru kelenjar keringat dan kelenjar minyak itu produksinya lebih dibanding wanita. Yang pertama. Sehingga tetap harus dibersihkan, bisa menggunakan, paling mudah adalah simpel adalah menggunakan sabun. Yang kedua, jika pria tersebut berkulit kering, ya tetap harus menggunakan moisturizer. Begitu. Tapi kalau tidak masalah, tidak ada masalah sama sekali, cukup minimal membersihkan wajah dengan sabun sehari 2 kali dan menggunakan sunblock. Oke, Gitu. itu cowok ya, minimal ya. Cowok, minimal itu. Oh, biar wajahnya bersih nih ya, nggak kusem-kusem banget. Saya tahu sih cowok-cowok di sini mukanya kusem satu. Aku cowok, bukan cowok metroseksual, aku nggak mau nih pakai perawatan gitu. Ntar dikira bences. Pakainya sabun. Sabun apa Bu Ira? Bukan Bebas, sabun Bu. bayi kan ya? Aduh, nggak Bukan, sabun ya. bayi. Nggak harus. Nggak harus ya. Tapi kecuali kalau kulitnya sensitif, pakai produk bayi tidak masalah, karena kan dia hipoalergenik. Oh kan. iya, boleh. Jadi sabun bayi masih boleh. Bukan Ini- sabun cuci ya, bukan sabun cuci piring tuh Bu Vivi itu. Ya nek kulitnya berminyak anggo sunlight ya hilang minyaknya. Sak sel kulitnya. Jadi minimal untuk cowok ya, karena memang pori-porinya lebih besar, stresornya lebih tinggi, ya kan? Yang dimaksud stresor itu kan dari luar kayak asap rokok, terus yang naik motor, polutan dari udara. Kendaraan ya. Kadang makanan juga rusuh. Nah minimal cuci muka pakai sabun sama sunblock ya. Betul. Itu sunblock. Oke, sebenarnya udah kejawab yang Pak Haji. Terus selain sunscreen, nah ini Vivi nanya apa Vivi tadi? Kamu nanya sendiri apa tak tanyain? Aku nanya sendiri, aku mandiri. Oke deh, silakan. Bu Dokter. Iya, Bu Vivi. Yang Sunscreen itu bikin ketagihan nggak sih, Bu? Enggak. Oh, enggak ya. Soalnya kalau aku nggak pakai itu tuh bladus. Tapi kalau pakai langsung celing kayak Dian Sastro gitu ya apa, Bu? Oh iya. Selama ini pakai skincare yang krim malam dan lain-lainnya enggak? Iya, pakai dong. Nah, justru mungkin krim malamnya biasanya dia mengandung asam retinoin atau mungkin hidroquinon. Ya, ada beberapa ingredient lah di dalam krim tersebut. Itu kalau nggak pakai sunscreen nanti bisa terbakar kulitnya, Bu. Jadi wajib pakai sunscreen kalau menggunakan produk-produk krim-krim malam atau serum gitu. Jadi yang bikin kulitmu bladus itu sebenarnya bukan sunblocknya, Vi. Krim malammu itu mengandung ingredient tadi loh. Mengandung umpan. Umpan itu tadi ya. Oh ya. Itu. Ya. Itu oke, berarti kejawab. Terus kita lanjut yang ini Debbie. Kak Debbie, silakan tanya atlet lari kita, monggo. Lari dari kenyataan. Ya monggo Deb. Suaramu rak metu. Wis. Ya. Kan olahraga indoor kan masih nggak boleh. Terus sekarang kebanyakan outdoor. Nah, lama-lama kan kayak kebakar ya. Udah menghitam gitu. Itu kalau buat wajah itu sebaiknya sebelum sama sesudah. Itu yang dilakukan apa? Untuk membersihkan kulit. Membersihkan kulit sama
apa biar mengurangi untuk nggak sunburn ya apa? Oh iya. Kan ya olahraganya sih di bawah jam 9 sih. Cuman kok kayaknya tetap apa harus pakai sunblock. Mumpamanya kan setiap 15 menit apa berapa masa diolesi lagi. Gitu apa? Iya. Jadi gini, kalau mau berkegiatan di luar, sebenarnya di dalam rumah aja kan kita harus pakai sunblock nih. Nah, kalau berkegiatan di luar malah semakin harus pakai gitu. Jadi sebelum olahraga pastikan bahwa kulit itu dibersihkan dulu minimal cuci muka. Kemudian baru menggunakan sunblocknya, gitu. Nah, kalau sudah habis dari olahraga, pastikan bahwa keringatnya sudah agak berkurang, baru dibersihkan, begitu. Kemudian pakai sunblock lagi. Mungkin pemilihan sunblocknya saja. Jadi kan kalau yang gosong bagian tangan, pastikan cari sunblock yang untuk tubuh. Kayak setahu saya merek Nivea aja sudah keluarin kok sunblock untuk tubuh. Gitu. Kalau wajah ya tetap pastikan menggunakan sunblock yang memang khusus untuk wajah. Itu maksudnya kan kalau di luar tuh outdoor kan mungkin bisa 1 jam 2 jam. Yaitu setiap setengah jam sunblock lagi gitu apa? Oh nggak usah. Kan tadi kan per 2 jam. Kalau olahraganya sudah 2 jam sudah cukup. Nggak perlu mengulang kembali. Iya. Iya. Oke. Wes, Dep. Lagi nggak? Ya, wes. Kamu nggak tanya tentang kulit ayam? Mengecilkan pori-pori pada kulit ayam. Masalah buat lo. Tidak buat aku nih mau. Oh, Mama. Maaf, Mama. Intermezzo ya, guys. Biar nggak ngantuk. Oke, selain itu, ini ada Mbak Prapti nih. Mbak Prapti mau tanya apa diwakilkan. Saya rasa harus nanya sendiri deh, biar kita dengar suaranya Mbak Prapti. Mana Mbak Prapti? Monggo cus, Mbak. Pertanyaannya tadi ada banyak, cuma sebagian udah terjawab sama Bu Dokter. Belum kok, yang pertanyaan belum dijawab. Suaramu udah berubah sih Mbak, kan dia. Halus terus loh Degi. Oh, suaranya. Yuk lanjut. Ya, pertanyaannya gini. Pertama, aku mau nanyain masalah ini ketiak ya. Itu aku tuh sering ngalamin masalah kalau misalnya pakai deodoran atau produk apalah yang biar nggak bau gitu ya. Itu tuh jadi sering gatel gitu. Cuman lucunya kalau misalnya aku minum jamu, itu nanti ketiak aku itu jadi ikut bau jamu gitu. Nah, cara perawatan ketiak gimana itu satu. Kedua nih ada pertanyaan lagi. Ini mungkin cuman aku yang ngalamin ya, tapi yang lain nggak tahu. Aku tuh setiap pulang ke Solo ya dok, kulit kakiku itu selalu pecah-pecah. Tapi kalau balik ke Bekasi, udah cepat normal lagi gitu. Nah, perawatan kulit pecah-pecah itu gimana dan biasanya sebabnya apa gitu ya? Terus ketiga masalah SPF. Kebetulan aku nih sekarang ada produk produk skincare nih punya temen sih yang aku jualin. Jenisnya juga macam-macam. Aku jualnya bingung soalnya aku juga bukan pengguna ya. Artinya bukan budak skincare. Jadi ngejualnya juga ngerti karena banyak banget. Ada hydrating, ada brightening. Nah, aku ditanya nih, ada nggak yang SPF-nya 35 gitu? Aku biasa pakai yang 35 katanya. Aku jawab nggak ada, ini SPF-nya 20 doang gitu. Nah, dari sini tuh aku sebenarnya baru tahu tuh bahwa SPF yang semakin tinggi itu artinya, ini kalau aku nggak salah tafsir ya, kalau SPF-nya tinggi, itu berarti potensi untuk membuat kulit kemerahan ketika terkena sinar matahari itu lebih tinggi. Oh, ya, okay. Itu sih pertanyaannya. Terus sama yang terakhir mengenai ini, dok, kaki kapalan ya, tapi kapalannya itu keras banget, bahkan digunting itu nggak bisa. Nah itu piye ya solusinya? Ya, terima kasih pertanyaan. Wah luar biasa, 5 pertanyaan. Ya, kalau ketiak itu kan memang beberapa orang terjadi
bau ya atau keringatnya berlebih. Biasanya kalau memang keringatnya berlebih, kemudian berbau, itu berarti ada keterlibatan bakteri, infeksi bakteri di situ. Sehingga memang harus ke dokter kulit dan kelamin untuk mendapatkan terapi obatnya. Biasanya akan diberikan antibiotik begitu. Nah, untuk pemilihan deodoran memang sebaiknya yang cocok dengan kulit kita. Kan memang ada bentukan yang bedak, kemudian roll on. Ada yang tawas murni ya, air tawas murni. Nah, kalau yang bukan air tawas murni, dua yaitu bedak dan roll on, itu bahan kimianya kan cukup banyak. Apalagi roll on. Roll on itu kandungan aluminiumnya tinggi sekali. Begitu. Itu yang bisa menyebabkan iritasi atau perih dan gatal biasanya. Nah, yang lebih aman sebenarnya penggunaan bedak. Tapi biasanya orang tidak merasa tidak simpel, kemudian burket lah gitu. Nah, sehingga lebih kembali ke roll on. Gitu. Dan jika memang memungkinkan, itu sebaiknya penggunaan tawas yang paling bagus. Jadi murni, tawas murni itu bisa digunakan atau dioleskan ke ketiaknya begitu. Nah, kalau seandainya Pak minum jamu kok bau jamu, karena memang semua cairan yang masuk tubuh itu bisa dikeluarkan melalui keringat dan melalui kencing, urin. Nah, salah satu yang dikeluarkan dari keringat itu berarti kan jamu yang jenengan minum tuh. Nah, itu jadi wajar kalau mencium bau jamu di ketiaknya jenengan gitu. Nah, saya jadi ingat beberapa orang tua mengatakan bahwa coba makan daun kemangi biar keteknya wangi, itu pun juga bisa. Karena kan memang dieskresikan melalui keringat dan kencing atau urin. Untuk kulit kaki yang pecah-pecah, kulit kaki pecah-pecah itu banyak sekali faktornya sebetulnya. Dari internal itu diri sendiri, itu bisa keturunan. Yang kedua eksternal. Eksternal ini bisa dari satu cuaca. Yang kedua bisa dari bahan-bahan iritan. Jadi kalau jenengan sering nyuci kakinya kena deterjen, kemudian ngepel pakai cairan-cairan antibakteri seperti Superpel atau Wipol, nah itu bisa teriritasi sehingga bisa menyebabkan pecah-pecah. Dan mungkin kalau jenengannya terjadi di Bekasi halus, kemudian di Solo kok jadi pecah-pecah, cuaca berarti yang mempengaruhinya. Dan apa sih yang harus dilakukan? Yaitu yang dilakukan adalah menggunakan moisturizer untuk ditaruhkan di kaki yang penggunaannya setelah kaki tersebut kakinya jenengan dicuci terlebih dahulu atau diberi air terlebih dahulu. Kalau nggak salah produk yang saya sering ketemu tuh mereknya Kana, kaki pecah-pecah. Kalau saya sendiri lebih menganjurkan ke Vaseline Petroleum Gel. Vaseline Petroleum Gel itu jauh lebih baik daripada Kana kalau saya ya. Kenapa? Nah, kemudian untuk SPF, kalau ditanya SPF-nya ada nggak yang 30? Nah, itu tadi saya bilang, sebenarnya untuk kulit Indonesia paling bagus adalah SPF 15 sudah cukup, Bu. Hanya saja yang tadi saya terangkan kenapa ada 20, 30 itu adalah merupakan lamanya sinar matahari yang dapat mengiritasi kulit pada suatu percobaan. Memang ketika SPF-nya lebih tinggi itu jadi lebih melindungi ya, lebih melindungi. Tapi pada kenyataannya justru semakin tinggi SPF itu kandungannya bisa menyebabkan munculnya komedot dan jerawat gitu. Dan terakhir tadi kapalan ya, kapalan. Kapalan itu penyebabnya itu karena tekanan yang terus-menerus dalam waktu yang lama. Makanya biasanya kapalan itu terjadi di tangan biasanya kalau kita nulis. Yang di dekat jari-jari. Kemudian yang kedua di kaki, biasanya di telapak kaki atau di
ujung-ujung kaki, ujung-ujung jari yang mana itu biasanya karena tekanan dan penggunaan alas kaki yang salah. Yaitu terlalu runcing, terlalu sempit, atau terlalu keras. Penyebabnya Lalu itu. ini, apa, heels juga bisa. Ya, heels juga bisa, karena tekanan ke depan. Gitu. Sama ini sih, kapalan kalau habis fitness sih ya, kebanyakan fitness nih. Tanganku kapalan orang mergo nyapu, tapi mergo barbelan. Oh, luar biasa, wih. Memang kuli. Langsing makanya. Amin. Gimana Mbak Prapti? Mungkin masih ada satu sebenarnya, cuman mau ngomongnya nggak enak. Nanti aja. Gimana? Surat-suratan aja. Iya. Ya udah nanti ya, yang lainnya dulu ya. Nanti kalau ada waktu bisa live atau nanti Japri Ira ya, Ir. Yo, oke, siap. Nanti fee-nya lewat saya. Oke. Oh ini tadi Hendy nanya, ini udah nggak ada kayaknya ya? Kalian nggak ada. Jadi sebenarnya waktu musim cacar tuh orang tua pada panik, dok cacarnya udah hilang, tapi kenapa kulit anak saya bopeng? Ini saya harus ngapain? Apa ini kalau pada anak? Bekas luka pada anak. Cacar sih. Bekas luka pada anak terutama cacar air. Cacar air memang virusnya itu merusaknya sampai ke dalam. Sehingga terbentuklah cekungan ke dalam. Ya, memang dia mendestruksi, merusak kulit itu sampai ke lapisan kedua, yang menyebabkan terjadinya skar atau bopeng. Nah, bopeng atau skar yang terjadi karena salah satunya karena cacar air atau varicella itu memang tidak bisa hilang. Jadi akan menetap di situ. Dan sekaligus mumpung ingat bahwa cacar air itu bukan penyakit sekali seumur hidup ya, tetapi bisa berulang kembali apabila seseorang terinfeksi virus varicella zoster itu. Berarti sebenarnya nggak bisa ya, kalau tergantung dari derajat kerusakan cacar airnya sih ya. Iya. Asal nggak dicuek-cuek sih sebenarnya nggak akan tambah dalam sih, tapi sulit sih untuk anak-anak. Iya, iya. Cuma memang agak ini. Ciko masuk. Ya, oke. Ciko masuk. Terus dari Hendy udah. Tika mau nanya nggak? Tika, suaramu mbok mute wi, tak metu wi. Oh ya wes, sorry. Gimana? Kamu gimana? Iya, makasih Dokter Yuko. Halo Bu Tika. Iya, Dokter Ira. Sebenarnya tadi beberapa pertanyaan saya sudah dijelasin sama Dokter Ira terkait yang pertama, apakah kalau di rumah atau di kantor terus itu harus menggunakan sunblock. Saya tipe orang yang males banget urusan skincare, tapi yo saiki nyesel loh kayak flek-fleknya juga. Terus tadi yang kedua, Bu Ira kan bilang dari kecil, dari sedini kecil sudah menggunakan sunblock tuh. Nah itu sedini mungkin itu umur berapa untuk anak kecil? Apakah umur setahun sudah dikasih sunblock atau bagaimana gitu? Terus untuk SPF-nya apakah sama dengan kita 15 atau cukup SPF yang 5? Terus aku borong ya dokter ya. Untuk, kan kita umurnya juga ini ya masih belia sih umurnya, menyebabkan sekarang udah muncul flek-flek ya, apalagi yang buat saya yang males dulunya pakai sunblock. Jadi sekarang impact-nya muncullah hiasan-hiasan di bawah mata. Itu menghilangkannya seperti apa, Dok? Terus, nah tadi dokter kan bilang tuh masker itu kan sebagai sunblock. Jadi sekarang alhamdulillah ya, Dok ya, dengan adanya pandemi. Kita pakai masker itu sangat bersyukur bagi saya yang malas pakai sunblock. Jadi sekarang cukup pakai masker, saya nggak perlu pakai sunblock. Itu benar ya, Dok ya? Nanti nggak usah pakai masker ya. Apa lagi ya? Itu dulu deh, Dok. Nanti nggak saya dimarahin sama moderator pertanyaan saya. Tahu sih? Udah lihat tatapan saya. Lama. Maaf ya. Monggo Mbak Ira.
Oke, matur nuwun sangat pertanyaannya. Kalau anak kecil sedini mungkin itu ya memang dari bayi pun ketika mau dibawa keluar dan tanpa ada perlindungan dari kain mungkin. Tapi kalau itu harus diberikan sunblock. Mungkin beda ya, karena kalau di Eropa atau Eropa itu kan suhunya beda dengan kita. Mereka punya musim panas, yang mana kan 4 musim. iya, yang mana kan mesti bayinya itu kan pakainya paling juga singlet aja atau mungkin nggak pakai baju, hanya cuman celana pendek kan begitu. Nah, kalau makanya di sana itu setiap kali mau keluar rumah itu wajib pakai sunblock dari mulai bayi. Nah, kalau kita di Indonesia itu kan bayi itu kan di gedong. Coba kita lihat semua bayi yang mungkin paling cepat keluar itu adalah ke rumah sakit untuk imunisasi. Nah, kalau keluar imunisasi biasanya tuh pasti udah keruput gedong habis gedong nanti pakai selimut. Gurito sih loh. Iya, gurito, gedong, selimut. Jadi tidak perlu menggunakan sunblock. Dan biasanya sudah habis itu jalan pun pakai payung. Jadi sebenarnya sudah cukup gitu. Hanya ketika nanti dia sudah berlari, kemudian tidak bisa lagi diberi tahu atau ditutup secara langsung, jadi harus menggunakan sunblock. SPF-nya pun disesuaikan, biasanya tetap SPF 15 begitu. Nah, kemudian flek. Flek itu adanya timbunan melanin yang ada di atau warna kulit di beberapa timbunan melanin yang berkelompok. Nah, di mana ini tuh bisa menetap atau terjadi di lapisan pertama maupun lapisan kedua kulit. Nah, bagaimana sih cara menghilangkannya? Kalau untuk produk di luar, itu tidak ada satupun yang dapat menghilangkan. Jadi kalau sudah ada flek itu, jeleknya itu tidak bisa hilang. Iya. Jadi memang tidak bisa hilang. Nah, hanya ada 3 zat yang bisa menghilangkan, cuman itu tidak bagus untuk kesehatan. Apa itu? Satu, hidroquinon. Nah. Yang kedua, steroid. Nah. Yang ketiga, merkuri. Oh ya, merkuri wis akeh sing rak nganggo sih. Iya. Tapi aku pernah nih aku curhat nih. Steroid dosis tinggi, ya. Nama generiknya clobetasol propionat, dijual dengan untuk judul mencerahkan kulit. Iya, Itu betul. diimpor dari luar negeri sana. Tak boleh kena wajah. Ya, betul sekali. Ya, jadi memang kalau untuk mau menipiskan flek-flek tadi, diminta sebaiknya harus ke dokter sehingga terapinya bisa senantiasa diikuti oleh dokter tersebut begitu. Jangan beli yang kalau hidroquinon bebas itu Melanok biasanya, kalau nggak salah mereknya. Jadi begini, intinya adalah ketika krim yang dipakai dalam waktu 2 minggu sudah menghasilkan kulit yang putih kinclong, kemudian lalat kepleset ya, halus, mulus, glowing, pertanyaan. Pori-porinya nutup semua, sampai nggak ada pori-porinya. Itu berarti tanda tanya. Krim tersebut tidak baik untuk kedepannya. Udah itu aja. Kedepannya ya. Itu bagusnya, Dok. Apa? Tadi yang depan endorse SK2 tuh bagus nggak, Dok? Ojo nyebut merek. Kalau tadi itu cuman untuk itu kan mahal, terkenal mahal. Kalau saya sendiri kalau ditanya bagus atau tidak, kalau memang sesuai ingredientnya adalah memang betul-betul dari beras, ya bagus. Cuman kan saya tidak bisa memastikan iya atau ditambah atau tidak dengan yang lain. Saya rasa pasti ditambah, tidak mungkin tidak. Karena beberapa pasien saya setelah menggunakan SK2 terjadi dermatitis perioral. Dermatitis perioral itu adalah kelainan kulit di antara mulut, hidung, dan mata. Bentuknya bintik-bintik merah dan ada nanahnya kecil-kecil. Berarti itu mengandung steroid.
aku pernah mau kui juga nih ngene review nih. Ada yang jadi mereka kira itu purging ya. Mereka kira itu alergi. Oh, itu efek samping ya. Betul. Oke. Ya. Dokter Yuka masih boleh nanya lagi nggak? Bentar, antri ya. Antri ya. Ini siapa lagi? Suaranya siapa lagi? Apa? Ini tadi siapa nih yang barusan ngomong? Tika toh? Tika apa Tika sayang? Aku. Anyong. Sandok sing apik apa yo? Tadi sudah dijelaskan. Merek apa yang saya apik? Sunblock. Apa Sunblock mereknya? Apa aja boleh? Apa aja? 15 boleh, SPF aja per 2 jam. Ya betul Kakak Yuke. Angkat aku jadi muridmu. Jadi kalau yang terlalu cukup 15. Iya. Oh. Karena Terus moisturizer ya wajib? Hah? Enggak. Kalau kamu kalau Butika bermake up tiap harinya, foundation, eyeshadow, eyeliner, nah itu pakai milk cleanser. Tapi kalau enggak cukup dengan astrigen saja penyegar atau sabun. Kalau minyak zaitun tuh bagus nggak dok? Boleh untuk sebagai pelembab. Oh iya sih. Ya. Kasih dokter Ira. Sami-sami Butika. Kira wae rasa nggo dokter-dokter. Rapopo lo gak sithik lo gini iki. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sekar, masih di sini nggak sih? Enggak ya. Sekar nanya sih lebih ke antioksidan. Jadi jus, sayur, buah itu manfaat kulitnya dari mana sih? Kayak gitu. Manfaat di kulitnya dong. Manfaat di kulitnya, sorry. Ya, kalau manfaat di kulit tadi saya sudah sampaikan bahwa itu adalah antioksidan. Dimana kalau kulit itu kan paling luar ya dari organ tubuh kita. Sehingga kita memang kulit itu dibutuhkan antioksidan untuk menangkis dan menetralisir racun-racun yang masuk. Begitu. Dan untuk melembabkan yang jelas. Gitu. Ya itu. Ya nek sayur buah sih sejak kecil kita tahu lah manfaatnya ya. Cuman tambah gede tambah alasan. Selanjutnya dari istrinya, ini dari Agung ya? Agung apa? Agung di Agung. Oh iya. Jadi dia nanya mau tanya sendiri apa tak wakilin? Tanya sendiri kayaknya. Stor wajah. Enggak ah, nanya sendiri ya. Monggo gimana? Ya dok, mau nanya dok. Ngecilin pori-pori di wajah gimana dok caranya dok? Oke. Ya, kalau untuk ngecilin pori-pori di wajah itu memang karena pori-pori besar itu biasanya juga karena keturunan, sehingga dibutuhkan krim perawatan yang bisa untuk menutup banget nggak akan bisa ya. Jadi hanya bisa mengecilkan saja. Dan dibutuhkan tindakan chemical peeling yang harus dilakukan oleh dokter yang sudah bersertifikat mungkin ya. Karena dokter umum kan berkompetensi. Nek saya kan nggak berkompetensi, saya dokter umum. Ya begitu. Jadi memang harus tindakan. Dilakukan sendiri nggak bisa? Tidak bisa. Mungkin hanya bisa dengan menggunakan eksfoliatif tadi seminggu sekali. Pakai scrub mungkin. Gitu. Oke. Pak Agung. Ya. Jelas. Nanti nggak jelas aku takut nih. Ya siap. Mbak Ira mau minum dulu, mau nek serak mboten. Ini ngomong wae ket mau saling. Sapa ngerti Sakuru ya? Ora enek. Muksin tadi nanya. Sin ngene Sin. Muksin. Jadi Muksin nanya seberapa di Muksin. Enak ya. Muksin nanya seberapa. Halo Muksin. Ya. Oke. Nanya, yuk. Aku mau lali pertanyaannya, Mbak ya. Injeksi. Injeksi. Oh, suntik vitamin ya? Nah, Suntik vitamin karo suntik apa ya? Antioksidan apa sih? Pemutih. Whitening apa ya? Mungkin ya? Iya. Antioksidan dan whitening kamu tadi tanya. Itu dampaknya dalam jangka panjang, baik negatif maupun positifnya apa? Oke, ya. Kita orang foto nih. Oke, terano ireng tapi ketok, background ireng soalnya. Teman-teman Pak Muksin ya.
Jadi suntik vitamin dan vitamin. Oke, Dokter Ira. Jadi suntik vitamin dan whitening itu kalau saya pribadi tidak menyarankan. Tapi banyak juga dokter yang melakukan itu. Karena apa? Karena untuk vitamin itu kita bisa mendapatkan dari yang alami, ya. Kenapa harus mendapatkan yang buatan ketika alami itu banyak sekali jalan. Begitu pula dengan whitening. Jadi kalau ngomong masalah whitening ini biasanya pasti berhubungan dengan whitening itu pengen putih ya, pengen putih, pengen lebih cerah gitu. Dimana padahal kulit kita itu sudah ditakdirkan Tuhan sawo matang paling banyak. Karena apa sih? Karena melanin kita atau yang membuat warna sawo matang ini tuh ukurannya lebih besar-besar dibanding mungkin oleh kulit orang Eropa mungkin atau China, Korea, Jepang kayak gitu. Nah, sebenarnya ada fungsinya. Fungsinya adalah karena kita di iklim tropis, sehingga kita membutuhkan melanin itu besar-besar untuk melindungi organ tubuh kita dari kerusakan UVA, UVB yang dihasilkan dari sinar matahari. Jadi ketika kulit kita ini sudah dirancang seindah itu oleh Tuhan, kemudian diminta untuk hanya karena ingin putih, kemudian melanin tersebut seolah-olah diminimkan produksinya, ya, itu akan berpengaruh ke sel-sel yang lain. Dan efek sampingnya cepat atau lambat pasti akan muncul. Nah, untuk injeksi sendiri bagaimanapun ada efek sampingnya ke ginjal. Jadi pada saat saya residensi waktu sekolah, kita suntik 100 mencit dengan vitamin C, kemudian yang 100 kita biarkan. Ternyata kualitas hidupnya malah justru jauh 85% lebih bagus yang tidak diinjeksi vitamin C. Monggo. Jadi pilihan ada di panjenengan semua. Betul ya. Karena memang ada banyak pendapat terus terang aja urusannya seperti ini. Oke. Ya. Jadi kalau dokter sih hanya memberikan gambaran, deskripsi dan menyarankan. Pilihan tetap kepada pasien ya dok ya. Betul. Oke. Terus ini ada PP nih nanya nih. Untuk menghilangkan flek di usia 35 ke atas, apa bisa cuma pakai krim? Kalau harus pakai laser, apakah setelah di laser nanti bisa flek lagi? Ya. Betul. Tadi saya sudah bilang bahwa kalau sudah muncul flek itu memang tidak bisa hilang sama sekali ya. Kita hanya bisa mengurangi sedikit saja, menyamarkan. Karena memang itu pigmen tersebut sudah nempel juga di sel kulit kita. Nah, sehingga penggunaan krim bisa. Tadi saya bilang bahwa krim tadi hanya 3 yang bisa, hidroquinon, kemudian steroid, dan merkuri yang bisa betul-betul menghilangkan flek itu. Akan tetapi itu hanya jangka waktu tertentu, di mana justru kalau ketika kita melepaskan krim-krim yang mengandung 3 tadi yang saya sebutkan, itu fleknya semakin hitam sampai keunguan dan efek samping yang lain itu akan muncul. Kemudian laser bisa laser juga bisa sebagai terapi juga, hanya saja tetap ada efek sampingnya. Jadi laser tidak bisa terus di laser terus hilang, itu tidak bisa. Jadi tetap bagaimanapun kalau flek harus konsultasi ke dokter yang panjenengan semua percaya, kemudian pastikan bahwa jangan mengandung hidroquinon, steroid, dan merkuri, itu aja. Ya. Kalau chemical peeling malah saya sarankan dibanding laser. Karena kulit kita, karena kulit kita kan tipe 456. 456 itu mudah sekali bekas. Jadi laser itu kan panas. Iya. Efek sampingnya salah satunya malah bisa menimbulkan hiperpigmentasi atau kecoklatan setelah kena panasnya justru. Oh, begitu.
Iya, benar sih. Oke. Selanjutnya dari Tina. Tina ini siapa sebenarnya? Teguh. Teguh ini cowok ya, Dok, bukan cewek. Panggilannya Tina. Jadi dia ini kasusnya, dia renang kena kaporit, ya kan? Setelah itu kulit mukanya langsung mengelupas hampir di seluruh muka. Sampai daun telinga, kulit kepala, sampai kulitnya, mukanya jadi kayak ketombe. Aku nggak bisa bayangin ini mukanya ketombean iki. Mungkin ini ya, squamah, nggelodoki. Terus habis itu dia dikasih dermovel. Isinya mometasone sih kalau tak lihat. Iya, betul. Nah, sekarang kalau kena AC, muka saya tambah parah, kelupas-kelupas nih kayak ketombean. Kira-kira apa yang harus saya lakukan kalau obat dermovel tadi udah habis? Oke. Saya nggak tahu ini berenangnya di indoor atau outdoor. Kalau di outdoor mungkin bisa 2 hal. Karena sinar matahari, sunburn-nya. Sama yang kedua bisa karena kaporitnya memang. Jadi terjadi dari alergi ya, kontak alergi. Tapi justru kalau kena sinar matahari, Dok, itu saya langsung sembuh biasanya kalau tidak kena AC. Oh, kalau sinar matahari malah sembuh? Iya. Itu selain merah, gatal, ya, gatal merah sedikit. Sedikit ngelupas ya, ngelupas, betul. Oke. Ada di belakang telinga juga? Tidak. Hanya wajah dan bagian telinga depan? Iya, telinga depan, alis, kumis, gitu. Kejadiannya sudah berapa lama, Pak? Mulainya pertama kali muncul? Iya, 8-9 tahun yang lalu. Berarti sampai sekarang masih ngelupas terus? Masih. Oh. Mungkin memang sebaiknya gini, Pak. Tapi kalau saya tidak kena AC sehari atau 2 hari gitu, itu hilang. Jadi kalau kena sinar matahari saya malah hilang itu. Bagus. Kira-kira apa ya? Alergi AC. Mungkin besar itu terjadi dermatitis seboroid bisa, karena AC juga bisa. Karena kan kalau ruangan ber-AC itu kan lembab kering toh. Iya. Ya, jadi kalau saran saya kalau sudah lama penggunaan dermovelnya jangan terus-menerus, Pak. Nanti efek sampingnya muncul di mana-mana. Karena walaupun obat itu dioleskan, tetap bisa menyebabkan efek samping. Apalagi itu kan golongan steroid oles atau topical. Itu nanti efek sampingnya kemana-mana. Tetap sebaiknya sih saran saya ke dokter spesialis kulit dan kelamin aja, biar dipastikan diagnosisnya. Harus lihat ya, kok dokter kulit memang harus lihat, nggak bisa dengan deskripsi. Oke. Ya. Semoga segera membaik. Oke, Pak. Ya. Terima kasih. Terus ini ada 2 lagi ya nanti ya, dari Mbak Dina sama Mas Bejo. Yang dari Mbak Dina ini, saya pernah melayani, ini farmasi berarti Mbak Dina ini ketoknya apoteker deh. Saya pernah melayani resep dari dokter tuh krim pagi yang fungsinya sebagai tirai, tapi kok ada tambahan clindamycin ya? Padahal, nah ini kulitnya gimana, nggak ada penjelasannya. Dina di sini, Dina? Iya. Oleh Nana, monggo. Iya, gimana? Ya, resepnya ada SPF 30, tapi ada penambahan antibiotik clindamycin. Kalau jenis kulitnya ke jenis kulit normal. Itu beberapa kali sih, hampir beberapa pasien pasti ditambahkan clindamycin itu. Itu mungkin kulitnya berjerawat. Tipe kulitnya. Karena clindamycin itu kan hampir semua krim pagi yang diresepkan ada penambahan antibiotik itu, Dok. Setahu saya kan memang drug of choice untuk akne atau jerawat itu kan clindamycin. Sehingga beberapa dokter kulit itu memberikan clindamycin di beberapa racikan krimnya. Begitu. Oke, nggak tahu. Itu direkomendasikan ya, Dok, ya, untuk penambahan antibiotik untuk krim pagi, krim itu. Antibiotik clindamycin. Boleh. Mau dimasukkan malam juga boleh,
ditaruhkan di pagi itu juga boleh bersama sunblock. Oke. Gitu. Karena Oke. dia itu kan ini ya juga bisa mengurangi terjadinya infeksi gitu. Mungkin kalau menurut saya mungkin itu pada kulit yang berminyak dan berjerawat yang direkomendasikan. Jadi bisa lagi kalau dapat resep kayak gitu tanya kulitnya apa gitu tipenya. Biar orang tahu. Ya, terima kasih dokter. Sami-sami. Ya, sami-sami. Pertanyaan terakhir ya. Banyak sekali yang tanya Mbak Ira, cuman saya cut aja karena waktunya sudah malam. Mungkin nanti bisa dilanjut sama Wawai ya. Tapi ini ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir malam ini mungkin nanti sebelum tanya bisa nyanyi dulu. Monggo. Mas Aryo, ketemu sama nyanyi. Monggo ya, takon. Tanya apa? Saya akan bertanya dengan nada dasar. Fales. Saya apa mau ya? Oh ini bagaimana? Izin bertanya sebelumnya, dok. Bagaimana mengidentifikasi jenis kulit kita? Oh iya. Kategorinya, apakah itu kering atau sedang atau berminyak gitu? Dalam rangka nanti untuk apa namanya treatmentnya. Ya, oke. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk menentukan tipe jenis kulit kita itu sebenarnya lebih mudah sih gitu. Kalau kering itu biasanya dia akan kalau dipegang itu kasar, kemudian ada muncul kayak glodogi kulit yang mengelupas tipis-tipis. Nah, kemudian kalau lembab dia itu kenyal. Kalau dipegang itu lebih kenyal dan dingin. Nah kalau berminyak itu biasanya nggak usah bertanya, biasanya orang tuh ngerti. Aku kileng-kileng biasanya gitu. Apalagi kalau di siang hari, terus produksi di daerah T-nya banyak sekali, berarti itu tipe yang berminyak. Ada juga yang tipe berminyak kering. Minyaknya betul-betul hanya di daerah T, tapi di pipi kanan kirinya itu kering. Itu juga ada. Jadi mudah. Jadi tinggal jenengan pegang aja pakai tangan. Gitu. Tangan bagian dalam ya. Telapak tangan berarti. Gitu. Yes, betul Bu Yuka. Praktek. Wes, minyakan ora kuwi? Ngelengol. Ngelengol. Lumayan. Glowing minyak. Ayo Gang. Itu ada jangka waktunya enggak, misalkan dalam waktu 1 jam udah minyakan gitu apa harus? Ada. Jadi harus sebentar sudah minyakan gitu. Betul. Jadi habis mandi, habis pakai sabun udah keluar minyaknya, itu berarti produksinya minyak emang berlebih. Itu ada yang seperti itu. Jadi begitu. Kalau kata Winda, lo minyakan apa karena durung atus? Wih keringet Win. Bukan aromatus ya mungkin. Winda lucu ya. Sudah cukup jelas Mas Aryo? Ampun, matur nuwun. Oke, terima kasih. Pertanyaannya untuk sementara cukup segitu Mbak Ira. Sebenarnya masih ada yang tanya penyakit, ada tanya yang mengarah gizi ke kesehatan kulit, memang saya pending dulu, jadi biar temanya mengerucut ya. Atau mungkin nanti admin bisa dilanjut sama Wawai ya? Dipaksa aja Wawai. Wawai. Paksa aja, mungkin nanti temanya lain. Bisa nanti kalau ada sesuatu pertanyaan langsung japri ke WA saya dengan senang hati. Oh jangan japri ke Mbak Ira, lewat saya dulu, nanti ada fee-nya tersendiri. Enggak langsung ya, lewat saya dulu semuanya. Ya, matre banget ya. Ya itu. Terus Mbak Ira ada sarannya enggak untuk teman-teman aja? Caranya aja, mengikuti protokol kesehatan karena COVID semakin mengerikan. Ya, oke. Bu Yulali akeh banget ya? SKP akeh pokoknya. Ngeri. Ya. Sehat semua, pokoknya sehat semua. Amin.
Yeah. Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan, nomor 1 adalah untuk kesehatan kulit, sunscreen atau sunblock, atau pakai masker, atau pakai payung, atau pakai caping. Ya. Karena kita di daerah tropis juga atmosfernya juga udah bocor kan. Nomor 1 sunscreen. Jadi bukan masalah pemutih, mengelupaskan, serum, itu semua nggak ada gunanya kalau sunblocknya ketinggalan. Gitu ya Mbak Ira ya? Itu sih nomor 1 itu. Kalau yang lainnya lebih ke spesifik tentang jenis kulitnya. Sama satu lagi untuk cowok-cowok, makanya kemarin kan kalau skincare yang ikut ibu-ibu enggak. Jadi selama kalian punya kulit, ya, jadi kalian bukan ketua kan, ya, kalian manusia kan, punya kulit kan. Jadi ada yang nulis kecoa nggak mandi pun apa tadi, apa-apaan itu, nggak menghargai sama sekali itu. Ya. Selama kalian manusia dan punya kulit, tolong kulitnya dirawat ya, minimal cuci wajah sama sunblock. Sunblocknya apa? Tiara mau wis promo. Ya, minimal 15 SPF diulang per 2 kali. Itu ya Mbak Ira. Benar nggak? Ada koreksi nggak? Enggak. Udah betul. Betul ya. Itu ya teman-teman. Bu, iki rada penting nggih pertanyaan Bu Vivi. Kalau luka bakar boleh dikasih odol. Ora penting kuwi. Kuwi soalnya memang banyak sekali yang terjadi ya. Iya, kuwi Vivi ki tahun piro sih anune? Ayo jawab. Serius, anakku ki bar kena air panas, terus dikasih odol sama ibuku. Ya dijawab ya. Oh, jangan dikasih odol, cukup dialirkan ke air dingin setengah 15 sampai 20 menit lah. Benar mau jawab. Iya. Atau masukkan ke dalam terigu sampai panasnya hilang. Oh, terigu ya. Ya. Nah, kalau mukanya yang kena, mukanya didelep ke terigu gitu. Ya karepmu. Anak-anakmu. diolesi. Tolong dong, Pi. Kowe mancing aku sih. Kayak baju es boleh es. Es bisa. Kuis. Kok kuis? Kok saiki? Enggak sih. Terus satu lagi itu sama kayak mitos zaman dulu, orang nek kena dompo, ngerti ya dompo? Yeah. Nek basa medisnya dermatitis venetata, bukan herpes ya. Diolesi lipstik. Aneh kan ya? Oh iya, aku urung tahu ya pasang kayak ngono. Ada nggak? Ada ngacung coba. Gatelen diolesin lipstik atau cuma daerah cemani doang ya? Cemani itu. Jadi diolesin. Dewe ku aturannya ya ya. Aku nggak pernah dengar. Enggak, berarti cuma dicemani aja, maaf. Kuisnya sekarang. Sekarang. Ya. Pak Ardianto. Tuh. Ira mau ngasih kuis nggak? Kasih 2. Aku aja. Nih ya, tapi yang mau jawab harus pakai password yang tadi saya share di WA. Aduh. Oh, sing ngene ya. Passwordnya apa? Kasih contoh. Apa sih ngekek? Salah aku jadi moderator. Ulangi. Kok baleni? Ulangi. Aku isin mbek bojoku, mana bojoku. Passwordnya ya. Tarata dung. Rae piro kali, dunge piro kali. Wih, ayo Ira, apa yang aku Aku tanya apa ya? Gak apa-apa. Tadi sudah saya sampaikan ada beberapa jenis kulit. Nah, ada berapa tipe jenis kulit? Nih, kulihatnya harus di-share ya, Teh mau? Ini. Dila ya. Apa ada? 6. Password. Tarata dung. Kayaknya mana? Kayaknya mana? Kayaknya mie aku ora ketio. Izin yuk. Ayo mau. Aku moderator yang berkuasa. Piye mau aku rung nyawa kok dicontoni sik. Tarata dung.
Apa di jawabannya? 6. Betul. 6. Bener. Benar. Dicatat ya. Ini dicatat nih. Kok aku lali. 6 apa aja apa enggak? Sing tipe 1 kulit apa ya? Eropa ya? Orang Eropa ya? Terus yang 2 yang kulit orang kayak Korea gitu. Terus yang tipe ketiga 4, 5, 6 itu tipe kulit orang Indonesia ya, kalau nggak salah. Bener. Ya, betul, iya. Yang ketiga itu untuk yang orang kayak Manado. 4 itu Jawa. 5 ya apa ya? Lupa aku budok. Terus Papua, 6 tadi Papua. kayak Papua. Terus yang ke-6 apa? Aku lupa, Bu. Enggak apa. Itu aja. Yang penting wani isin. Wani amin. Wani isin jarene. Ajarannya Yuka itu. Ya, yang kuis kedua. Apa Yuka wae saiki. Aku kon tarat aduh meneh kok. Kowe. Ora, maksudnya iki sing kayak pertanyaan. Iya kowe. Aduh yang ahlinya. Aduh. Ya ora nih. Apa? Apa ya? Bingung aku. Basic dari skincare itu apa? Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa ya? Buka PowerPoint-nya toh ya. Oh, kurang nyimpen nih ya. Sorry. Tidak ada yang bisa. Tiara ki jawab, nek jawab live toh. Mau nek tulisan Tatadung. Gila sih Taratadung. Apa ki sing Taratadung? Gila. Tom. Ganti Ir. Mungkin yang lebih simpel. Gampang banget tadi, simpel banget. Yang lebih umum kali. SPF berapa yang minimal untuk orang Indonesia? Gampang. Sing angel SPF berarti. Rata. Ora nulis. Iki direkam. Live. Ojo cemen. PP mau Nulis ra kanggo. ora kanggo. Jane wis ana jawabane, tinggal kendel-kendelan wae. Nggak ada yang berani ini. Soalnya bawa Taratadung. Beraninya cuman pada chat aja. Mbak Vivi dong. Siapa di? Fathia. Mimi Fathia. Mimi jawab. Di. Aku ya, tak jawab. Ya. Password dong. Ndi to? Lo nggak ngerti passwordnya mang apa? Di Fathia toh. Video dulu dong, dibuka videonya. Ini Fathia, buka. Aku sering pesen nasi kebuli ya. Buka sih. Nganggo cadar sih. Ora. Ndak bisa dibuka dulu. Mau apa ya buka kok. Dia ya apa toh? Matre jawabnya dulu kok. Tendensius. Kendang selak wengi. Yo ala SPF 15. Enggak. Passwordnya apa dulu Ibu? Kalau cuma jawab. Fat, bukaan Fat, aku lali mukamu Fat. Kenal jenenge tok. Banyak yang ya samene teranganti. Ala wis ngono kuwi rupaku. Oh ya ndak bisa ya didiskualifikasi. Yo koin. Enggak ada. Iku mang basic skincare mang moisturizer. Bener apa ora? Sunblock sebenarnya. Sunblock. Ya. Ya wes tak unmute ke. Wes ganti. Ayo yang lainnya ada enggak? Kak dua nih. Kecil? Orang. Kecil. Tinggal ngomong rata.
Iki jane awake dhewe iki menghibur juga. Salah aku jadi moderator. Iki lek aku jawab dimenangke gak ke? Ora liyane kowe, Vi. Oke. Sik, becil iki lho, biasanya randisin lho. Iya, kecil. Tak tunjuk ya lah. Nek enggak mau tak tunjuk satu-satu. Ayo Yuka Becil. jahat, Yuka jahat. Emang. Ayo Becil, Dam. Nek enggak mau tak tunjuk satu-satu. Aku. Vivi tolong di-mute dong IT-nya. Ayo Becil, enggak mau. Aku. Tara tak dong. Mosok kalah karo aku. Gung. Agung. Jawabannya apa, Gung? Apa? Pertanyaannya apa? Vivi kayak kartu kuningnya sing nggawa sapa to? Pak, minimal untuk Aku mah jawab loh iki loh. Diwakili Vivi wae jawabin, tapi hadiahnya tinggal aku. Mbak Dina. Aku rak disin banget berarti ya. Aku di sini Kak, Yuka. Iin. Wes ke jawaban dhewe ke hadiahnya tinggal kowe. Aku banyak hadiah. Ya udah, si pemenangnya untuk kuis satu aja. Itu. Aku. Itu ya teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya malam ini. Saya mohon maaf kalau saya kejam sebagai moderator karena saya juga dipaksa. Nah, ini semua direkam ya. Kalau buat kejahatan. Terima kasih Mbak Ira atas informasinya. Nggak nyangka sampai lama juga ya. Tak kira cuma 1 jam. Ternyata panjang banget, saya sampai nolak-nolak pertanyaan. Ya, itu selamat malam. Foto dulu Rak Mi. Foto sih Mi. Wis. Gina, ojo Candy toh, gaya toh. Buka. Foto semuanya dikeluarkan video. Gina sisiran sih. Waduh. Bose Pak Muksen nih. Ayo. Wan. Pak Sura. Sik pometan dhisik. Mbak Misti. Pak Iskandar. Asem gaya tenan bejo. Grup pertama. Siji telu. Oke. Dulu. Mi aku grup kepiro Mi? Wis posek to. Aja protes sik. Mutan Vivi. Dihitungin Mi. Oke. Siji, Mi aku grup loro, kepiro ngomong lho. telu, wis. Tak sanggulan sih. Wis, langsung tak share, wis. Loh ya apa sih Mi? Aku ki melu grup kepiro kuwi ndak mau Mi. Mbak Misti. Sik, Vivi mau sik. Ame tak busek sik, Vivi. Dikrop wae, dikrop. Tak busek sik. Wis tak share, Vi. Aku iki nongkrong ning arep omahe wong. Ya Allah. Yang ditawa piye, Fat? Mas, nunut ya Mas ya. Kuwi ning omahe sapa Fat ngono omah. Ke wis. Sudah. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di wedangan online berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih juga. Boleh ngomong. Yuka? Ya. Dari panitia? Dadah. Sin? Muksin? Yes. Ngomong sithik, Sin. Panitia iku iki. Pelatih. Oh iya, Muksin. Musen ki gaji buta iki Musen. Panitia apa? Iki pelatih barang kok. Ya, ini terima kasih sekali ya teman-teman atas partisipasinya di acara ini wedangan online ini. Dan kebetulan yo si Yuga iki kan awake dhewe nyenengke Yuga bareng-bareng lah ya.
menyalurkan apa yang mungkin menjadi imajinasinya selama ini gitu kan. Dan Ira wah wes pokoknya the best lah. Bisa menghadirkan banyak teman-teman di sini. Paparannya luar biasa, presentasinya luar biasa. Dan juga sangat bermanfaat lah pastinya buat kita semua. Nah, untuk teman-teman semua kita itu kan ada kegiatan, mau ada kegiatan Munas untuk alumni lintas angkatan ya, SMA 3. Nah, saya harapkan partisipasinya lah dari teman-teman. Kebetulan saya, Mimi, Melo itu terlibat di kepanitiaan Munas. Jadi ya ayolah kita angkatan kita ini banyak ngambil peran lah di sana. Cukup diperhitungkan lah di di paguyuban alumni lintas angkatan ini. Dan 2000 dinilai mungkin ya sangat kompak ya angkatannya dibandingin angkatan-angkatan lain lah ya. Bukan begitu? Piye Mi? Kowe sing ngerti datanya to Mi? Mungkin bisa sharing sedikit. Oke, mungkin makasih. Tapi mungkin untuk masalah Munas yang memang incas Muksin ya. Kalau aku memang terlibat di database-nya. Untuk khusus untuk kegiatan malam ini memang tujuan kita itu satu, kita saling mengenal teman-teman kita. Teman-teman kita sekarang posisinya lagi di mana atau sedang ngapain gitu kan. Jadi ya, betul. Jadi kita jadi tahu bahwa ternyata Melo itu punya skill di yang banyak hal yang mungkin teman-teman kita bisa banyak bertanya atau mungkin malah join bisnis dengan Melo, atau mungkin kemarin yang wedangan Mikon online yang pertama itu kan dengan Januar gitu kan, terkait dengan branding. Ternyata ada loh teman-teman kita yang punya kemampuan di bidang itu. Hari ini juga Ira, makasih. Walaupun kemarin juga agak